Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldafa Suragil Putri dengan NIM 191910501019 dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember kelas A. Jadi, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat sebuah layout peta dan juga digitasi peta suatu kawasan. Nah, kebetulan untuk kawasan yang akan saya digit kali ini yaitu dalam lingkup RW, tepatnya yakni RW tempat tinggal saya. Nah, sebelum masuk ke video tutorial, saya akan memberitahu atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum daerah rumah saya atau kawasan yang akan saya digit. Nah, saya akan menampilkan batasan-batasan atau batas RW yang akan saya digit melalui Google Earth tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk daerah yang akan saya digit ini atau daerah tempat tinggal saya itu yakni di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Bisa dilihat pada Google Earth berikut ini. Jadi daerah Ajung atau daerah Ajung Kecamatan Kalisat yang akan saya tunjukkan itu adalah seperti ini. Nah, untuk RW yang akan saya digit itu dalam lingkup ini. Jadi seputaran sini yang akan saya digit nanti. Nah, untuk batas sebelah timurnya itu adalah batasan sungai atau tepat sejajar dengan sungai di sebelah sini. Nah, sedangkan batas sebelah selatannya yakni agak lebar ya di bagian belakang hingga batas permukiman kecil ini. Selanjutnya untuk batas sebelah baratnya ini adalah batas membelah rel kereta api. Bisa dilihat di sebelah sini. Nah, ini untuk rel kereta apinya, batasnya ini adalah seperti sebelah sini. Selanjutnya untuk batas utaranya yakni sejajar dengan rel kereta api tersebut. Nah, ini akan melingkar. Nanti digitasinya akan dari sebelah sini sampai sini menuju ke sungai yang tadi, kemudian terus melingkar ke belakang ke sebelah selatan. Nah, jadi itu adalah gambaran atau batasan-batasan wilayah RW yang akan saya digit. Nah, mungkin dari sebagian orang belum mengenal apa itu GIS dan apa kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, GIS terdiri dari 3 suku kata, yakni Geographic, Information, dan System. Nah, GIS ini adalah sistem informasi yang menggunakan komputer untuk mendapatkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang mengacu pada lokasi geografis untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, GIS atau yang sering kita kenal dalam bentuk aplikasi yang bernama ArcGIS yang saat ini telah saya buka aplikasinya, sangat membantu dalam menginterpretasikan data di kehidupan sehari-hari. Nah, data apa yang dimaksud? Nah, jadi berikut adalah kegunaan dari ArcGIS itu sendiri. Yang pertama, dengan menggunakan ArcGIS, kita dapat dengan mudah mengetahui luasan daerah-daerah terbangun untuk mengetahui perkembangan pembangunan di setiap tahunnya. Jadi, misal kita ada tempat tinggal. Nah, lingkup tempat tinggalnya kita bisa melihat atau melihat perkembangannya setiap tahunnya itu pembangunannya seperti apa, berkembang pesat atau bagaimana itu dengan melalui data luasan terbangun dari wilayah kita tersebut menggunakan ArcGIS. Nah, selanjutnya yakni dengan menggunakan ArcGIS dalam tingkat lanjutan itu dapat juga membantu kita untuk memperoleh informasi yang lebih relevan dengan bantuan fitur analisis dalam ArcGIS. Salah satu bentuk analisisnya yaitu overlay. Misalnya ketika kita ingin menentukan lokasi yang tepat atau aman untuk permukiman, kita bisa memasukkan layer seperti kemiringan lahan, rawan bencana, potensi longsor, dan lain-lain.
Dari hasil analisis beberapa layer tersebut, nah nantinya akan muncul lokasi yang cocok dengan kategori sangat cocok, kurang cocok, ataupun berbahaya. Nah, jadi dalam tingkat lanjutan ini ArcGIS itu digunakan untuk menganalisis sebuah tempat itu apakah cocok untuk dijadikan tempat bermukim atau tidak cocok atau sangat berbahaya. Nah, selanjutnya yakni dengan menggunakan ArcGIS yang umumnya sangat digunakan yakni untuk menentukan skala pelayanan suatu fasilitas terhadap daerah sekitarnya. Apakah sudah mencakup permukiman atau belum? Ataukah sudah sama kapasitasnya atau belum? Nah, dalam menentukan skala pelayanannya ini, ArcGIS itu berperan untuk buffering atau menentukan skala pelayanannya. Jadi, misalnya di suatu kawasan itu ada sebuah fasilitas peribadatan. Nah, fasilitas peribadatan seperti masjid atau musala itu seharusnya ada berapa sih di daerah tersebut dengan penduduk sekian ribu jiwa di daerah tersebut. Nah, jadi seperti itulah kegunaan ArcGIS secara simpelnya. Dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan ArcGIS yang bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari yang dengan mudah membantu kita dalam menginterpretasikan data kepada pembaca. Pembuatan awal layout dari awal hingga nanti peta siap untuk dirender menjadi format JPEG. Saya akan mempersiapkan bahannya terlebih dahulu, yakni peta untuk tampilan di layoutnya. Nah, yang akan saya mulai terlebih dahulu yakni tutorial cara mendigitasi batas RW, kawasan terbangun dan tidak terbangun, jaringan jalan, dan rel kereta api. So, langsung saja, mari kita mulai. Memasukkan data dengan klik add data. Tampilannya akan seperti ini, tapi saya tidak akan menggunakan tampilan yang sebesar ini. Jadi saya akan menggunakan batas RW ini. Kita klik kanan, kemudian kita klik zoom to layer. Jadi akan seperti ini. Inilah batasan RW dari RW 003 yang ada di daerah atau kawasan tempat tinggal saya. Agar SHP daerah terbangunnya ini tampak, jadi kita drag saja untuk SHP-nya di atasnya batas RW 03 seperti ini. Di sini saya akan merubah warna dari daerah terbangunnya menggunakan warna putih sesuai dengan yang ada di standar nasional Indonesia. Kita klik OK. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian saya akan mengatur line dari jalan, rel, dan sungai ini.
Selanjutnya yakni kita akan mengarah ke pembuatan layoutnya. Cara yang pertama yakni kita klik that layout view. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya yakni kita akan mengubah settingan dari back arcisnya tersebut dengan format landscape. Caranya klik file, pilih take and print setup. Untuk size-nya saya memilih A3, kemudian orientasinya saya menggunakan landscape, klik OK. Setelah landscape ini, untuk memudahkan pengeditan kita sisihkan terlebih dahulu petanya. Kemudian sebelum kita membuat atau memasukkan layout atau rectangle-nya, saya akan membatasi titik batas penggigit kanan kiri atas bawah dengan menggunakan garis. Ini untuk memudahkan kita agar lebih presisi dalam pembuatan layout atau setiap dalam pembuatan garis maupun model. Ini langsung saja saya klik rectangle pada toolbar drawing. Untuk mengubah warna, kita klik double click, kemudian fill color-nya kita ubah ke color. Untuk outline pilih hitam, outline width-nya pilih 2, kita klik OK. Nah, selanjutnya yakni untuk pembuatan tempat peta atau layout selanjutnya dengan cara yang sama yakni menggunakan rectangle. Namun untuk garis yang selanjutnya, garis yang kedua ini tidak full satu page, namun misalkan beberapa bagian atau sedikit bagian untuk tempat legendernya. Kurang lebih seperti ini. Kita ubah terlebih dahulu color outline-nya hitam, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan peta, kita atur ukurannya, kita atur setelah peta terinput seperti ini dan sudah pada posisinya, saya akan membuat grid atau titik koordinat yang ada di samping atas bawah kanan kiri pada peta. Caranya di tabel of content layers kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kita pilih grid. Nah, kita klik kanan grid, setelah itu kita pilih properties. Labelsnya yang pertama yakni left dan right. Kemudian untuk intervalnya saya memilih 20. Kemudian kita klik OK.
kita beranjak pada pembuatan layoutnya atau pembuatan legenda. Maaf. Jadi yang pertama untuk sebagai tempat judul atau tempat komponennya untuk memudahkan penambahan dari teks maupun logo. Kita klik allocator terlebih dahulu penggarisnya. Untuk penambahan atau penginputan logo, Universitas Jember, Fakultas Teknik. Dengan cara klik insert, kita pilih teks, kita pilih terlebih dahulu, kemudian kita double klik. Kemudian ceng simbol, teksnya Arial atau saya menggunakan karena di sini
masukkan koordinat sistem. Dynamic text, kemudian koordinat sistem. Nah, kemudian seperti ini. Kita tambahkan di bawah tulisan skala. Tabel lagi. Tabel yang sama kita akan buat. Untuk tabel kali ini kita buat yang lebih berkali-kali lipat lebih lebar atau lebih panjang untuk tempat legenda. Kita klik next. Untuk legenda title-nya saya akan ubah menjadi caption. Kita klik OK. Insert peta atau peta atau zoom out dari letak area atau desa ini. Caranya yakni kita tambahkan data frame. Kita klik insert data frame.
menggunakan zoom to layer pada batas desa Ajung. Jadi dari desa kita bisa zoom setelah itu kita akan memasukkan batas dari RW ini. Kita tinggal copy saja, kita klik paste. Simbol atau bahan di peta ini atau peran utama yang di peta ini. Kita akan terus kita rapikan bentuk dari petanya agar presisi dari tengah. Selanjutnya untuk yang color. Oke. Citra dari SAS planet. Jadi untuk tahap finishing kita bisa melakukan tahap perapian pada layoutnya agar terlihat rapi dan menjadi dipandang. Untuk tahap perapian dari posisi sekian kita menggunakan
dan juga judul dari petanya itu yakni peta batas RW 003. Kita akan zoom to layer pada batas RW. Jadi akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, dirasa sudah cukup, layout juga sudah rapi, dan kita sudah pas pada posisinya, kita tinggal render atau kita simpan petanya menjadi format JPEG. Caranya dengan export map. Nah, di sini untuk yang kita akan memilih di mana kita akan menyimpan file petanya. Ini saya menggunakan folder zoom. Nah, di sini untuk penamaannya saya akan ubah menjadi peta batas RW 003. Kemudian kita klik save. Kita tunggu hingga 100%. Nah, jika sudah 100%, kita bisa lihat di filenya. Nah, jadi peta kita sudah terrender dalam format JPEG. Nah, peta yang telah kita buat berhasil di-render. Jadi itu tadi adalah video tutorial cara membuat layout peta, kawasan terbangun, jaringan jalan, dan rel kereta api dari awal hingga pada tahap rendering peta. Nah, dari video tersebut saya pribadi ada dapat pembelajaran atau dapat saya tarik kesimpulan bahwa dalam mempelajari dan mengimplementasikan peta dalam kehidupan sehari-hari, yakni dapat dengan mudah dalam mengetahui perkembangan kawasan dengan melihat kawasan yang terbangun dan yang tidak terbangun. Terima kasih telah menyimak video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.